pas, saya mohon maaf seperti yang kritik dan سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Madani, mic mati dikasihin saya, walhamdulillah. Nah, udah nyala. Mereknya bagus, Godok. Tidak tahu harga berapa ini. Kayaknya kalau yang godok-godok ini murah ya. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Madani yang sebelumnya kita bisa ketemu di sini 3 bulan sekali ya. Karena setiap Rebu pekan kelima. Itu pun kalau enggak panitianya izin. Kadang-kadang pas dapat Rebu pekan kelima panitianya izin. Jadi ustadznya apa panitianya enggak tahu. Di antara itulah ya, akhirnya tidak efektif dan alhamdulillah kali ini bisa dapat untuk Al-Madani setiap hari Rabu yang keempat. Jadi setiap Rabu keempat jadwalnya saya minta mundur 1/4 jam ya, 9.30 sampai pukul 11 insya Allah di Al-Madani. Untuk awalnya kita akan mengkhatamkan Kitabul Jami'. Sebelum nanti insya Allah kita akan pindah ke kitab yang lain. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, sampai hadis yang keberapa? Yang sempat ngikutin sebelumnya? 24. Sekarang 24. Apa hadisnya?
Boikot orang Islam sudah. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun sudah. Apa? 24 apa? La yahillu li muslimin. Itu kayaknya sudah ya. Baik, kita baca aja. Hadis yang ke-24 dari Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardahu, dari sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak dihalalkan, atau artinya tidak boleh ya. Kalau tidak halal berarti boleh apa enggak? Enggak boleh. La yahillu li muslimin, untuk siapa? Seorang muslim. An yahjura akhahu, dia memboikot saudaranya. Nah ini tidak boleh. Wis salah, makanya kita jadi orang Islam itu atine sing jembar ya. Buat apa sih kok eker-ekeran, gak nyopo. Wis lah, cocok, gak cocok, urusan belakang. Yang penting untuk urusan sesama muslim kita harus tetap baik. Kan begini Bu, berbeda itu tidak senantiasa bermakna perpecahan kan? Beda, oh saya tidak suka begini, saya maunya begini. Loh ya tidak apa-apa, ayo dilakukan sesuai yang kita suka masing-masing. Tapi untuk urusan podo-podo Islami kita tetap harus apa? Saling menyayangi, saling menghormati, saling menjaga, saling menutupi, kan begitu Bu ya. Nah maka dikatakan di sini, la yahillu li muslimin, dan ngaji begini Bu, ini bukan ngenak no kuping. Tapi kita ngaji begini untuk betul-betul apa yang kita kaji diamalkan. Sehingga setiap pulang ngaji ada satu kebaikan baru yang kita lakukan. Setiap pulang ngaji ada satu pencapaian baru yang kita bisa raih. La yahillu li muslim. Jadi jangan cuma gak mari-mari. Ya. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak boleh dia memboikot saudaranya melampaui waktu 3 malam. Saya mau tanya sekarang, kalau tidak sampai 3 malam bagaimana? Ini 3 malam Ustadz, kurang 5 menit. Jadi sudah berapa jam berarti? 71 jam 55 menit. Kurang 5 menit tok, saat durungi dosa tak paranani wong ya, atau tak WA nih. Dan itu ngetes sih, nunggu dulu. Lek kono gak WA aku dhisik timbang dosa karo. Nah sudah, maka daripada begitu, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau tidak sampai 3 hari 3 malam bagaimana? Boleh apa enggak? Boleh? Bagus ya, boleh ya, Masya Allah. Tidak tahu ilmunya siapa ini. Tidak boleh Bu. Tidak boleh. Niat saja, niat. Itulah iso gak. Misalkan ketemu orang, jualannya sama, mebel, sama-sama jualan mebel. Ternyata tempat kulaan Anda, dia tahu, waduh ngen kulaanku roh. Wah akhirnya Anda mulai, iki kok lek sampai barangnya laris, gak tak sopo. Bayangin, baru niat loh ini. Itu pun kalau bisa, ndak usah. Ngeman-ngemani hati ya. Nah apalagi sampai terlaksana. Jadi kata-kata 3 hari itu bukan di bawahnya boleh, ndak. Tapi 3 hari di sini apa? Ketika lewat 3 hari maka kamu keterlaluan. Ketika lewat 3 hari maka sudah apa? Keterlaluan. Maksudnya begini, kok iso sih gak nyopot dulurmu kok sampai lewat 3 dino. Sedino tok iku lo gak oleh. Kok sampean iso sampai luweh 3 dino. Ada di sini? Tobat. Tak durunge mati. Lanjut. Maka begitu Bu ya, jadi bukan berarti di bawah 3 hari boleh ya, enggak, tetap tidak boleh. Tapi kemudian penekanannya ini kok bisa sih orang Islam tidak ngomong sama saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Ketemu loh padahal, tapi ketika ketemu apa?
sing situ noleh kanan, sing situ noleh kiri, akhirnya malah tabrakan, beruang gak ketok ya. Karuan delokane lak wis malah selamat mlakune kan iso nyimpang gini. Ini ndak, satu ngadep sana jalan tek. Nah, akhirnya tidak saling melihat. Dan ini amalannya siapa? Amalannya setan ya. BCI. Ojo kok BCI. Gengsi. Ojo jaluk sepuro. Gengsi. Loh kono sing salah. Yo jarno kono sing jaluk sepuro. Loh sampean sing tuwek. Sakjane sampean sing diparani. Nah model-model begini ini semua bisikan dari siapa? Setan. Dan jangan-jangan setannya di sini. Sing seneng bisi ngono-ngono iku lho. Ojo mbak, ojo. Wis tak lanterno, sedino kas lak teko dek. Astagfirullahaladzim. Karena setan itu minal jinnati wan nas. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Ketika mereka ketemu sing situ melengos, situ katut melengos, ndak mau ngelihat. Wa khairuhuma, lihat Bu. Islam itu tetap menjadikan orang yang salah bisa baik. Betul apa enggak? Contohnya begini. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam pasti melakukan dosa. Kemudian apa setiap yang berdosa itu mesti jelek? Enggak. Ternyata dikatakan dalam hadis ini wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan orang bersalah yang paling baik yang mengakui salah dan mau tobat. Berarti salah bisa baik enggak? Bisa, itulah Islam. Maka justru tidak Islami ketika ada orang berbuat salah Anda tidak membuka pintu maaf atau Anda tidak memberi kesempatan dia untuk memperbaiki. Itu malah tidak Islami. Karena kalau Anda tidak memberi dia kesempatan untuk memperbaiki, Anda sedang nulungi setan. Ngerti? Ya apa? Maksudnya apa? Ada orang salah. Terus Anda tidak kasih dia kesempatan untuk memperbaiki. Misalkan di suatu yayasan ada bendahara. Ada bendaharanya. Kemudian ya karena satu dua perkara, satu dua hal, satu dua kejadian, satu kedua faktor. Ada sebagian uang yayasan itu yang kemudian digelapkan. Sudah, kita kan tidak tahu Bu ya alasannya dia apa kan. Boleh jadi memang betul-betul kepepet karena anaknya sedang butuh bayar sekolah. Kalau tidak segera dibayar nanti tidak boleh ikut ujian. Atau istrinya sakit yang mendesak obatnya harus segera dibeli. Itu kalau kita mau husnudzon ya. Nah sudah. Setelah ada dicek, diaudit segala macam, ngundang akuntan publik. Balah kayak piroi duit akuntan publik. Sudah setelah dicek. Ternyata ada kebocoran dana di yayasan, dicek, bendahara. Sudah, ya normalnya kan dipecat. Normal banget kan? Sudah, tapi kemudian ketika dia masuk masjid, si bendahara tadi, itu sama wong sak masjid gak direken. Coba. Sama orang satu masjid gak diapain? Gak disapa sama sekali. Maling. Awas, kotak. Terus sampai yang punya sendal jepit itu, awas. Situ dageken kono, situ dageken kono. Lek gak ingkut swalo iso berubah dadi wawat. Sudah, maka orang yang semacam ini Bu, orang yang nyuekin, tidak memberi kesempatan orang yang bersalah untuk memperbaiki dirinya, itu dia sedang nolong setan. Kenapa dibilang nolong setan? Ada dalilnya? Ada. Ketika seorang laki-laki di zaman Rasulullah dihukum untuk yang kesekian kalinya, dalam keadaan laki-laki itu tidak bisa ambil pelajaran dari kesalahan sebelumnya. Apa yang terjadi Bu? Salah seorang sahabat Nabi mangkel. Mangkelnya itu kayak gemes. Ya opo sih kok baleni maneh? Sekali dihukum nampaknya kapok, kumat. 2 kali dihukum nampaknya kapok, ternyata juga kumat. Sampai terakhir sahabat yang lain bilang apa? Allahumma la'anhu, ya Allah
ini orang yang satu ini keterlaluan. Diapain enaknya? Dilaknat saja. Diapain? Dilaknat. Anda tahu apa jawabannya Rasulullah? An-Nabi SAW mengatakan, la tu'inus syaitana. Dalam riwayat yang sahih, la tu'inus syaitana ala akhikum. Bu, ngantuk, astaghfirullah. La haula wa la quwata illa billah. Bu, sambil makan nasi campur apa? Nasi campur apa? Tahu campurnya. Saya tadi jam 8 ada jadwal Zoom. Jam 8. Saya WA ke panitianya, ke operator Zoom-nya. Saya WA, saya video. Pakai video. Saya bilang, Bu, mohon maaf ya, saya terlambat 10 menit sampai 1/4 jam. Masalahnya ini tahu campur terlanjur dibikin. Kalau nggak saya makan sekarang, ini nanti saya pengajian nggak konsentrasi. Gini. Langsung yang saya kirimin ngamuk, Ustadz, itu kan pakai pesan suara juga bisa, nggak pakai video katanya. Itu kenapa tahu campurnya di video? Saya bilang, loh justru ini seninya di situ, saya bilang. Nah sudah, makanya ngantuk-ngantuk pindah ke sebelah aja ya. Pindah ke sebelah. Sudah. Rasulullah bilang apa dalam hadis yang sahih? La tu'inu syaitana ala akhikum. Kata Nabi Muhammad. Kamu, kata Nabi Muhammad. La tu'inu syaitan. Jangan kamu nulungi setan untuk menjerumuskan saudaramu. Apa maksudnya, Bu? Anda sudah tahu dia salah. Lek wis ero dek salah, ojo tambah dijungkrak. No, ngerti dijungkrak no? Jangan tambah didelep no. Jangan tambah dihina, jangan tambah dikucilkan. Orang yang salah itu dia perlu tangan yang ngangkat dia. Dia perlu teman yang nyemangatin dia. Dia perlu sahabat yang menguatkan dia. Bener apa enggak? Ayo pas pengajian, coba gak yang bumbuan ya. Nah, maka itu loh Bu. Maka dibilang sama Rasulullah, jangan. Kemudian orang yang salah itu semakin dijatuhkan. Karena apa? Dibilang di sini wa khairuhuma, orang yang salah pun bisa menjadi terbaik, ya enggak? Siapa orang yang salah yang terbaik? Yang mau mengakui dan kemudian tobat. Kalau dalam hadis ini dua orang yang sebelumnya tidak saling sapa, Rasulullah bilang mereka berdosa enggak? Dosa. Lawang ini kata-katanya tidak halal. Berarti kalau enggak halal dilakukan ya apa? Dosa kan? Nah, tapi ketika mereka melakukan perkara yang tidak halal, Rasul membuka peluang kalian berdua bisa kompetisi jadi yang terbaik. Loh, ini strategi marketing top. Ngerti marketing? Marketing ngerti? Bukan cabai keriting loh, pemasaran. Ngerti juga ternyata ya. Saya kira enggak ngerti loh, tak kira ngerti ini apa gitu, terasi. Sudah? Ini supaya apa? Supaya Rasulullah itu menawarkan, iyo kamu salah, tapi jangan berhenti pada kesalahanmu. Jangan hanya fokus pada kesalahan yang telah kamu lakukan. Tapi setelah kamu salah, ayo kemarin salah, sekarang saya mau kompetisi siapa yang terbaik di antara kita. Maka Rasul bilang apa? Wa khairuhuma, yang terbaik di antara dua orang yang sebelumnya salah gak mau nyopo tadi. Siapa yang terbaik? Alladzi yabda'u bisalam, yang mau DCI mengucapkan salam. DCI itu apa? Mendahului. Kenapa dia terbaik? Coba. Ayo, kenapa terbaik? Sebut satu. Tidak dengar saya. Satu. Betul, satu. Dua. Alhamdulillah, bagus, pinter-pinter Al-Madani. Tiga. Masya Allah, bagus. Masya Allah, pinter-pinter semua ya. Terus buat apa pengajian? Pulang aja Bu ya. Nomor satu, kenapa dia terbaik? Karena dia yang melakukan islah. Islah itu apa? Mendamaikan, perdamaian ya. Padahal boleh jadi dia adalah pihak yang benar, tapi karena keinginan dia untuk mendapatkan kebaikan,
dia mengawali untuk melakukan islah. Sementara Allah katakan dalam Al-Quran, wasulhu khair. Damai itu baik. Maka le ono masalah, ayo, oh ya wes kita terlanjur punya masalah, oh ya wes kita terlanjur ada problem di antara kita. Bagaimana sekarang baiknya? Lakukan apa? Islah. Yang kedua, kenapa yang memulai adalah yang terbaik? Karena dia menekan ngerti loh Jani, menekan egonya, ya kan? Kadang-kadang kalau kita main ego, kok aku, kok gak de, kok nyimut, apa bahasa yang lainnya, kok enak men, iya ndak? Dia berhasil mengalahkan apa? Egonya. Maka ketika dia berhasil mengalahkan egonya, dia terbaik apa ndak? Terbaik. Yang ketiga, kenapa dia jadi yang terbaik? Ayo, absen dulu ya, absen dulu yang betul. Bingung, katanya nulis absen, katanya nulis gini. Yang ketiga, karena dia telah mengalahkan setan. Dan maaf, ini seriusan, bukan bercandaan. Boleh jadi kan setannya lawan kita tadi. Yang kita tidak saling nyopo tadi kan. Boleh jadi kan setannya dia. Dan boleh jadi setannya dari kalangan jin kan bisa bisiki ke sini. Ojo. Gengsi lo, ojo. Nah, ketika Anda memulai, ketika ketemu Anda ucapkan, Mbak, Assalamualaikum. Ya apa Mbak kabari? Masya Allah Mbak, kangen lo Mbak, wis gak ketemu. Ayo Mbak, mbok blokiran WA aku ditambahi Mbak blokiran. Mosok sampean duwe nomor telu diblokir mek siji Mbak, kalau ngenyek mbok telu-telune diblokir kabeh gitu. Ada loh orang begitu, sok-sokan blokir, nomornya telu padahal, sing diblokir mek siji. Yang dua buat kepo-kepoan, statusnya apa sih? Pamer. Nanti diblokir lagi yang ini. Yang satunya ganti dibuka. Mancing. Nah, ini setan ini. Maka dia menang karena berapa? 3. Nomor 1, dia yang memulai islah. Sementara islah itu adalah kebaikan. Nomor 2, dia berhasil mengalahkan egonya. Padahal ego itu senantiasa ngajak baik atau ngajak buruk. Inna nafsala ammaratun bisu. Yang ketiga apa? Inna nafsala ammaratun bisu. Apa artinya? Kalau ngikutin ego, mesti sing dijak be ego itu melakukan keburukan, itu pasti. Yang ketiga, karena dia berhasil mengalahkan setan. Kita baca. Ma yu'khadhu minal hadith. Apa faedah dari hadis ini? Ada 7. Ada berapa? 7. Nomor 1. Apa nomor 1? Ya mbok kreatif dikit ya Bu, usul gitu lah. Apa nomor 1? Apa yang kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, lil muslimi 'alal muslimi huququn kabiratun katsiratun ja'at fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang satu atas muslim yang lain itu memiliki hak yang besar. Ini faedah yang pertama. Jadi tulis saja, hak yang besar yang dimiliki oleh seorang muslim atas muslim yang lain. Ini ya ditulis dah. Serius? Bagus, serius, bagus. Lanjutkan. Karena biasa ngaji kalau serius nemen ini bertahan seperempat jam. Ya, setelah itu ini. Lek mek ngene tok sik lumayan Bu. Kadang-kadang wis ngene ono narike. Pengalaman. Iya pengalaman lihat panjenengan ini. Selungguh paling ngarep gini.
Sudah, lanjut. Astagfirullahaladzim. Nomor 1 apa? Besarnya hak seorang muslim atas muslim yang lain. Apa dari hadis ini? Saking besarnya hak itu sampai nolak nyopo saja dosa apa enggak? Dosa. Berarti dia punya hak apa enggak? Haknya besar atau kecil? Karena kalau kecil kita mungkin gak nyopo, gak dosa. Tapi karena hak yang perlu kita tunaikan itu besar, maka sampai sekedar ndak mau nyopo, itu saja dosa. Sekarang begini Bu, saya kasih pertanyaan. Jero niati wis ancang-ancang gak nyopo. Ternyata memang keadaan yang menjadikan kita ndak ketemu. Misalkan pas pengajian, terus jero niati mikir engko lek DE teko gak tak reken. Ya, misalkan gitu ya. Engko lek tangane dikekno kate salaman, aku pura-pura gak ketok. Ternyata orangnya sakit, gak datang. Nah maka, astagfirullahaladzim. Ya, terus. Nah. Terus. Enggak apa, biarin. Ini biasa orang hidup bareng-bareng ya gini kan. Bahkan kadang-kadang suara kita di sini juga ganggu mereka di sana. Jadi ya gak usah terlalu santai aja. Cuma kena-menen ya perlu ngenak. Sudah, saya mau ngomong apa tadi lagi? Iya. Wis niat jero niati gak tak sopo, babano gak tak reken, engko jajanku gak tak kei. Maka aku mangan tak imit-imit tak pamerin ini. Sudah, ternyata niatan Anda itu tidak terlaksana karena apa? Orangnya sakit. Anda dosa enggak? Dosa apa enggak? Dosa? Belum terlaksana loh ini. Mana itu? Parah. Dosa apa enggak? Dosa. Loh Ustaz, katanya kalau niat buruk enggak dilakukan malah pahala. Ayo, ya apa? Ada hadisnya enggak? Ada, apa hadisnya? Orang kalau berniat baik, niat baiknya enggak terlaksana, dia dapat pahala niat sempurna. Dia kalau niat baiknya terlaksana, dia dapat pahala 2. Orang kalau niat buruknya enggak terlaksana, dapat pahala. Orang niat buruknya terlaksana, dosanya 1. Coba, ini belum terlaksana loh. Kak Jani kan malah pahala. Ayo jawab, gak usah sok-sok tolak-tolak. Ya Bang? Loh, hadisnya mengatakan kalau orang niatnya tidak terlaksana, dia dapat pahala. Ini kok Anda malah bilang dia dosa. Niatnya jahat, ya itu tadi niat jahat. Wes biar tidak ruwet ya, gini aja. Saya kalau dengerin panjenengan saya khawatir tambah bingung nanti, tambah iya. Wah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya. Saya sama umi saya diingetin sekarang dan sudah agak lama. Nak, lek pengajian di ibu-ibu ojo kakean digudo. Engkau ibu-ibu rek gak ngaji maneh. Saya bilang gak, kok mah tambah rame, tak bilang. Tambah rame. Saya pengajian di Lumajang, Bu, di Lumajang. Udah mulai zaman sebelum corona dulu. Pertama masuk masjid besar. Itu ibu-ibunya di belakang, laki-lakinya di depan. Sudah, saya kan kebiasaan ya, enggak tahu settingan pabrik atau bagaimana. Saya kalau lihat ibu-ibu itu kan ngempet untuk gak nggudo itu kan rada angel gitu loh ya. Sudah, setelah selesai pengajian, makan malam sama takmir di rumah depan masjid. Takmirnya ngingetin gini, Bu, Ustadz, di sini enggak sama Ustadz dengan di Malang. Kalau di sini Ustadz, ummahat pengajian itu enggak seneng dikerjain. Kalau antum begitu nanti mereka bulan depan enggak datang lagi katanya.
Oh saya bilang, oh ya udah, jazakumullah khair. Nanti insya Allah bulan depan saya perbaiki. Saya bilang, sudah. Ibu-ibu tahu ternyata bulan depan perempuannya di bawah tidak cukup, pindah ke lantai atas. Sampai takmirnya bingung, iki apa iki ya? Biasanya mereka ngamuan loh Ustaz. Iki kok, nah sudah. Karena saya ini gudo tapi niatnya api ya. Astagfirullahaladzim. Sudah wes, lanjut, biar fokus. Dia berdosa Bu. Kenapa dia berdosa? Karena dia tidak melakukan apa yang dia niatkan dari keburukan tadi, bukan karena kesadaran bahwa niat itu jelek. Tapi karena apa? Dia tidak melakukannya hanya karena orang yang mau dia zalimi kebetulan tidak hadir di tempat. Kalau orangnya datang, dizalimi enggak? Gak direken, salaman gak disaut, ya enggak? Bahkan sampai punya niat golek aku mangan jajanku, tak imit-imit, tak iming-iming segala macam. Nah maka hati-hati, jangankan dilakukan, niat pun kalau bisa aja jangan. Yang kedua, apa yang kita ambil dari hadis ini? Idza kanat hadhihi ba'dul huquq allati hatha 'alaiha dinuka al-hanif, fa kaifa yajmal bika an tahjurahu wa tuqati'ahu wa tu'ridu anhu. La syakka anna hadha khuluqun munafin lil adabil Islam kullal munafat. Kalau saja Bu, akhlak yang diperintahkan syariat untuk Anda lakukan, nanti saya kasih rangkumannya. Ini saya jelasin dulu. Kalau saja syariat yang lurus ini mengajak Anda untuk terus baik kepada orang lain, lalu bagaimana kalau sampai Anda berani memutuskan nyapa orang lain yang syariat itu awalnya nyuruh Anda baik? Faham? Ya apa ya bahasanya? Gini loh, syariat itu kan nyuruh Anda baik. Kalau ketemu saudara sesama muslim, kenal ataupun tidak, apalagi Anda kenal di satu majelis taklim, itu kan dianjurkan oleh syariat apa? Ucapkan salam, kemudian Anda tersenyum sama dia, kalau dia perlu bantuan juga dibantu. Misalkan dia datang pengajian tidak bawa pulpen, coba Anda punya pulpen 1, 2, 3, bilang, Mbak mau pinjem nggak punya saya? Oh iya pinjem. Udah kasihin pulpennya. Ternyata pulpen dapat, kertas tidak ada. Oh ya wis, di bagian paling tengah tarik, dek. Padahal paling tengah itu kan jenis ngerotok tak enak jurune ati lek ditarik ya, dek. Ya Mbak, semari. Alhamdulillah pulpen dapat, kertas dapat. Tulis no Mbak. Wah Masya Allah, dikei ati ngerogoh rempelo. Nah misalkan, itu kan perintahnya syariat. Bukan cuma sekedar nyapa, tapi salam itu isinya doa, kemudian senyum supaya orang di sebelah Anda merasa apa? Nyaman. Terus kalau Anda pun bisa membantu dia dan dia perlu bantuan, hendaknya apa? Itu disuruhnya begitu. Ketika Anda disuruhnya baik, lah kok Anda malah ngelakoni sing gak apik. Paham maksudnya? Nah maka faedah yang kedua dari hadis ini, jangankan menjahati. Apa ya menjahati? Lah itu kan bahasa anunya, jangankan menyakiti. Nah tulis. Poin kedua, jangankan menyakiti. Tulisan, dikira saya bohong apa? Astagfirullah, saya ini bukan tipe ustadz yang muka-muka bohong loh Bu. Jangankan menyakiti, tidak memberikan haknya saja, itu sudah termasuk perbuatan dosa. Itu yang kedua. Jangankan menyakiti, sekedar tidak memberikan haknya saja itu sudah dosa. Padahal saudara kita muslim tadi pada poin yang pertama, haknya besar apa kecil? Nah sudah. Yang ketiga, yuhramu hajrul muslimi akthara min 3 ayamin fala yahillu an yazdada ayyuzada alaiha. Diharamkan
batas waktunya itu sampai 3 hari 3 malam. Maka di atasnya itu dosa. Apakah di bawahnya tidak dosa? Dosa juga, cuma seperti yang tadi kita jelaskan, ketika lewat dari 3 malam itu nampaknya kok kebangetan. Apa yang ketiga? Diharamkan memboikot seorang muslim melebihi 3 hari. Yang keempat, qala fi syarhil iqna' wal hajrul manhiyu anhu yazulu bis salami li'annahu sababu at-tahabbi lil khairi fayaqta'ul hajr wa ruwiya marfu'an as-salamu yaqta'ul hujran. Nomor 4, ucapan salam adalah pemutus boikot. Wah, Masya Allah, nulis semua ya. Bagus, ini perlu dilestarikan ini. Ucapan salam adalah pemutus boikot. Artinya tidak perlu sampai Ustadz apa harus datang ke rumahnya? Ya kalau bisa bagus, tapi kan tidak harus. Maka sama Allah dan Rasulullah diringankan, kalaupun memang kamu bisanya sebatas dengan mengucapkan salam, maka dengan ucapan salam kepada orang yang sebelumnya diboikot itu sudah cukup. Kenapa? Karena ucapan salam, tulis. Karena ucapan salam adalah sebab munculnya kecintaan. Karena ucapan salam adalah sebab munculnya kecintaan. Betul tidak? Ada hadisnya kan? Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Dan kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian Rasul bilang, ala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbaitum bainakum. Mau enggak, kata Rasulullah, tak kasih satu tips. Ketika tips ini kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai. Apa tipsnya? Afshus salami bainikum. Menyebarkan salam di antara kalian. Itu kunci untuk bisa saling mencintai. Nah, kenapa kok syariatnya memulai pemutusan boikot dengan salam? Karena sebelumnya mereka kalau boikotan berarti apa? Saling benci. Nah, biar bencinya hilang tergantikan dengan cinta, maka disyariatkan mengawalinya dengan salam. Ya mungkin ketemu Anda waktu belanja di minimarket, Anda tidak sengaja ketemu di pinggir jalan, Anda tidak sengaja pas sholat asar di suatu masjid di tengah-tengah jalan. Lah, kalau di tengah jalan tidak boleh, tabrak mobil. Anda sholat asar pas perjalanan gitu ya, mampir di masjid, lah kok ada dia, kesempatan. Ayo jangan kalah duluan mengucapkan salam. Emang kalau dia yang duluan kan? Kalau dia yang duluan berarti Anda tidak yang terbaik. Karena kalau yang terbaik adalah yang mengawali. Disebutkan dalam hadis secara marfu', tidak usah ditulis. Marfu' itu apa, Bu? Hadis marfu' itu apa? Marfu' itu kan terangkat, tinggi. Maksudnya begini, hadis marfu' itu sanadnya itu berhenti pada sahabat Nabi. Tidak sampai nyambung kepada Nabi Muhammad. Nah, tapi difahami oleh para ulama hadis, sahabat tidak mungkin ngomong begini kecuali dia dengar dari siapa? Nabi Muhammad. Walaupun tidak disebutkan aku mendengarnya langsung dari Nabi Muhammad. Maka dibilang hadisnya terangkat. Walaupun berhentinya sampai sahabat, tapi terangkat sampai Nabi besar Muhammad SAW.
wasallam. Faham ibu-ibu? Paham? Apa? Marfu tadi ya, sudah. Apa hadis yang marfu mengatakan assalamu yaqta'ul hujran. Ucapan salam itu memutuskan boikot. Ucapan salam memutuskan boikot. Atau kalau tidak berani secara langsung, ya mungkin diawali lewat apa? Handphone ya, di WA. Assalamualaikum mbak, gitu. Nanti kan dibales, waalaikumsalam. Nah ketika lewat WA sedikit cair, nanti kalau ketemu kan lebih apa? Lebih ringan ya. Yang kelima, yang pertama apa tadi? Besarnya hak seorang muslim atas muslim yang nomor dua. Nah, kalaulah saja tidak memberikan haknya itu dosa, apalagi sampai menyakiti. Nomor tiga, diharamkan memboikot melebihi waktu berapa? 3 hari. Nomor 4, ucapan salam adalah pemutus. Artinya gini, jadi hitungan waktu boikotnya itu berhenti ketika Anda semenjak mengucapkan salam. Nomor 5, an-nafsul basyariyatu tuhibbu at-tashaffi wal intiqam. Gini Bu, dasar apa ya? An-nafsu al-basyariyatu. Jadi tabiat manusia, tulis. Tabiat manusia itu menyukai, jangan mencintai. Tabiat manusia itu menyukai balas dendam. Jadi kalau ada manusia disakiti, mesti awalnya krosone kepingin apa? Balas kan? Normal enggak? Normal. Bahkan mohon maaf, suami istri kan begitu kan? Oh, kon gak ngereken aku, deloken kok bengi kon ya, deloken. Ya gitu. Kemudian atau ketika diajak keluar makan, suami istri ternyata suami lebih sibuk dengan temennya, ketemu temen gak sengojo. Lu, bro, ya bro, ayo langsung istrinya ditinggal. Langsung istrinya marah nih kasir. Bro, Masya Allah bro, lama gak ketemu, padahal gak kenal gak turunnya. Sampai kasirnya bingung, sopo iki? Mbak udah pernah diruqyah gitu nanti kasirnya ya. Nah itu tabiat apa? Manusia. Memang dorongan keburukan diri kita itu besar sekali kan. Itu tabiatnya seneng apa? Balas dendam. Nah tapi untuk mewadahi itu tulis. Dikira guyon, tulis. Untuk mewadahi itu maka syariat Islam memberikan tenggang waktu sampai 3 hari. Maka untuk mewadahi itu syariat Islam memberikan tenggang waktu dalam artian keluasan dia sampai berapa? 3 hari. Dan tidak boleh lebih dari itu. Dan tidak boleh lebih dari itu. Apa sih maksudnya Bu yang kelima ini? Gini loh Bu, apa? Masih diperbolehkan, itu salah satu maksudnya. Tapi yang lebih kepada apa? Tabiat manusia itu loh, gini loh. Anda sekarang ketemu wong, Anda tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa, mereka dilokno. Hei, kemayu. Anda bilang, apa? Gak usah toleh-toleh, sampean iku. Apa ini nah? Setelah dia buka cadarnya, oh ternyata memang dulu ini pernah ada masalah sama saya gitu kan. Setelah dia buka kita tahu, oh ya udah. Mangkel enggak? Anda digituin mangkel enggak? Nah maka syariat itu ngerti Bu, mangkel itu tabiatnya maka sama syariat Anda dikasih waktu untuk menenangkan diri. Sampai berapa lama?
dikira saya tidak bisa ngelawan dia, gitu kan? Maka sama syariat dikasih tenggang waktu berapa? Ya karena syariat ngerti Anda pasti sakit hati. Syariat ngerti Anda pasti mangkel. Karena yang bikin syariat siapa? Allah. Yang menciptakan Anda siapa? Berarti yang nyeteng Anda mangkelan siapa? Nah, berarti Allah pasti tanggung jawab kan? Loh, aku nyeting dia mangkelan kok, masa enggak saya kasih waktu dia untuk menghilangkan mangkelnya. Nah, maka itu maksudnya batasnya itu berapa tadi? 3 hari. Ngerti? Mosok. Yang keberapa sekarang? 6. Fil hadithi fadilatul ladzi yabda'u sahibahu bis salam wa yuzilu ma bainahuma min at-tahajur wat taqatu' dzalika annahu istata'a an yaghtaliba 'ala nafsihi al-ammara bis-su'. Ini sudah saya sebutkan cuma belum ditulis tadi. Apa yang keenam? Di dalam hadis dijelaskan tentang, ini tidak usah tulis gitu. Yang keenam, keutamaan orang yang memulai dengan salam. Yang keenam, keutamaan. Ini diamalkan loh Bu ya. Diamalkan loh. Lah serius ini, ada mungkin misalkan Anda punya tetangga, punya mantan kolega yang dulu kerja sama, terus sekarang tiba-tiba dia bawa pergi uang. Ya memang yo mangkel, tapi ya bismillah kan, kita sekarang sudah ngerti ilmunya kan. Lu masa punya ilmu cuma sekedar dibuat tulisan-tulisan kan, eman-eman ya. Mereka mungkin boleh begitu, kenapa? Ya kita fahami mungkin mereka begitu karena mereka tidak duduk di majelis taklim Al-Madani kan. Nah masa Anda yang duduk di majelis taklim Al-Madani juga sama, artinya kan jadi tidak ada bedanya. Eman-eman, wis kadung gringgingen, wis kadung ngantuk. Anda menghina saya loh, ngantuk itu astagfirullahaladzim ya kan. Kadung gringgingan, kadung meluangkan waktu, kadung dandan cantik-cantik. Loh iya loh, ibu-ibu kalau mau pengajian, jangan kira ngawur. Nang salonnya seminggu yang lalu sudah untuk pengajian hari ini. Iya itu bahkan nanti pakai krim yang kira-kira krim itu bisa keluar maksimal hasilnya setelah 7 hari. Untuk apa? Untuk pengajian. Glowing ya, glowing. Yang itu ya. Jadi yang keenam, keutamaan orang yang mengawali dengan salam. Apa keutamaannya? Karena dia mampu mengalahkan jiwanya yang senantiasa mengajak pada keburukan. Karena dia mampu mengalahkan nafsun ammarah bisu' tadi ya. Jiwanya yang senantiasa mengajak pada keburukan. Saya tambah 1 ke 7. Saya tambah berapa? 1. Boleh apa enggak? Terserah saya ustadznya. Yang ke-7 Bu, Anda tulis surat Fussilat. Surat apa? Fussilat. Ayat berapa? 34 dan 35. Tulis ke poin ke-7. Surat Fussilat ayat 34 dan 35. Ada yang tahu ayatnya? Insya Allah Anda sudah tahu semua. Apa itu? Wala yastawil hasanatu walas sayyi'ah. Baik itu tidak sama dengan yang buruk. Sama tidak baik sama buruk? Tidak sama. Sebagaimana tidak samanya orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya. Nah, balaslah keburukan dengan yang apa? Ahsan. Dan ahsan itu bukan baik, terbaik. Jadi misalkan gini, Anda bisa baik sama dia hanya dengan mengucapkan salam. Tapi ada pilihan lain, mengucapkan salamnya sambil nganterin hadiah. Maka Anda pilih yang mana? Ayo.
Gak ngerti ibu-ibu ini, rada angel. Astagfirullahaladzim. Berapa cabai sekarang berapa? 80.000 tuh ya. Wis ta lah Bu. 100. Wah aku dodolan dek ini badi 20 ini. Kediri, Pare dan sekitarnya masih 80. Sini 100. Atau jangan-jangan sudah naik hari ini. Gini Bu, biar enggak pakai cabai bisa pedes. Ketika suami makan, wamu'en. Itu nanti pedasnya cabai terwakili dengan pedasnya lisan istri. Itu nanti suami bilang, gak ada lombok ya Mas, yo lambi mulai pedas. Wah, gitu ya, lumayan. Irit berapa? Kemarin mbak-mbak yang kerja di warungnya umi saya itu beli di Peracangan. Dia mau ada bakul letek itu ya, bakul letek masuk ke warung. Biasa umi saya kan kurang apa, beli apa segala macam. Mbak-mbaknya ikut beli. Beli apa? Dia beli sop-sopan. Tuku sop-sopan 5.000. Terus dia bilang, gak pedes kan gak enak itu. Anu Mas, ditambahi duit 500 ripis, dia ambil kantongnya. Iki anu kayak ono lombok sembuh pirong itu. Dikira dia tukang bakul letek ini bisa ditipu dengan alah kayak ono piro. Dikira dia bakal dikai piro, sak jumput atau apa itu ya. Katanya bakul letek ya apa? Sampeyan ketok iku Mbak di gantungan iku iya, iku lak lombok iya, sak plastik iya. Isine piro Mbak? Delok. Telu, iku lho Mbak 2.000. Sampai nguncal nama 500, situ lu gak nutut jare. Lah kok ngei 500 jaluk, wis kayak no lombok piron. Jadi ibu-ibu ini kuat-kuatan cerdas sama bakul letek ya. Dikira bakul letek gak pinter, ternyata dia lebih pinter itu. Maka begini Bu, kalau ada dua pilihan untuk memperbaiki hubungan. Pilihan yang pertama, sekedar dengan ketika berjumpa cukup dengan mengucapkan salam. Pilihan yang kedua, Anda mengucapkan salam dengan cara apa? Sambil nganter hadiah ke rumah orang yang Anda punya masalah sama dia. Kira-kira kalau yang pertama sama yang kedua, kalau hitung-hitungan baiknya baik yang mana? Yang kedua. Berarti kalau menurut ayat ini, Anda itu sebenarnya diajak untuk melakukan yang pertama atau yang kedua? Bisa? Ya memang harus dilatih kan? Nah ini PR kita bersama. Nah sekarang Bu, kalau Anda lakukan yang pertama, cuma sekedar mengucapkan apa? Salam. Maka fadilah yang Allah tuliskan dalam ayat ini belum tentu Anda dapat. Apa fadilahnya? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Maka kata Allah, kalau kamu bisa balas keburukannya dia, jadi dibalas keburukan dengan bukan terbaik, maka orang yang sebelumnya musuhan sama kamu itu sampai endase dikek nokon. Bahasa kasarnya gitu. Sampai kalau perlu nanti ketika kamu balas keburukannya bukan dengan kebaikan, tapi dengan yang terbaik yang Anda mampu lakukan kepada dia, maka Allah jamin itu yang sebelumnya musuh, dia akan menjadi sahabat yang paling dekat yang belani kamu mati-matian. Mau apa enggak? Nah itu syaratnya apa? Balesnya bukan dengan sekedar yang baik. Paham ya? Terus Allah bilang pada firman-Nya ayat yang ke-35, "Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru." Tidak bisa melakukan itu. Illa alladzina sabaru, kecuali orang yang sabar. Nah, berarti inti masalahnya kita bisa sabar atau tidak. Nah, maka sekarang kan kadang-kadang tidak sabarnya itu gara-gara apa? Yo ego tadi kan. Maka Anda jadi yang terbaik ketika Anda bisa mengalahkan apa tadi? Egonya tadi. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak bisa melakukan itu kecuali orang yang beruntung.
Artinya apa? Memang dia dapat jatah jadi orang yang beruntung. Paham Bu? Berarti yang ketujuh apa? Tulis. Apabila Anda menginginkan tambahan, apabila Anda menginginkan tambahan jumlah istri untuk langsung dua nggak kabeh? Masya Allah, settingan otomatis langsung. Apabila nulis Anda menginginkan, serius tulis tambahan istri, Masya Allah, bagus ya. Tidak tahu ibu-ibu ini kok sensitif masalah-masalah begitu ya. Oh, tidak ngantuk, bagus. Apabila Anda menginginkan tambahan keutamaan dari Allah dengan jadinya musuh sebagai teman terbaik, maka balaslah keburukannya dengan yang terbaik yang Anda mampu bisa lakukan. Apabila Anda menginginkan tambahan keutamaan dari Allah, maka balaslah keburukan dengan yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Terakhir penutup. Pada hadis yang ini penutupnya belum, kurang setengah jam ya. Kok lama ya pengajian di sini ya? Yang kedelapan. 8, tadi kan 7 ya kan? Saya bilang. Ya, sekarang yang kedelapan, yang terakhir. Apa yang kita ambil dari hadis ini yang kedelapan? Kenapa? Loh, saya kan bilang saya tambah 1. Berarti awalnya 7 jadi berapa? Loh, masa ngono ya diprotes sih? Loh, serius saya bingung sendiri loh ini. Saya bilang kan faedahnya ada berapa? 7. Sebelum saya bilang yang ke-7 tadi saya bilang apa? Saya tambah, berarti 7 tambah 1 berapa? Yang salah saya. Tak wedi kualat. Sudah, yang ke-8. Qala fi syarhi manzumatil adabi, dikatakan di dalam penjelasan kitab Syarhu Manzumatil Adab. Tulis, disebutkan di dalam kitab syarah manzumah al-akhlaq. Al-adab. Syarah manzumatil adab. Apa disebutkan di sana, Bu? Man a'lana al-ma'asi sawa'an akanat fi'liyah au qawliyah au i'tiqadiyah fahajruhu sunnatun yuthabul insanu ala fi'liha. Kalau ada orang yang jahatnya itu terang-terangan. Kalau ada orang yang jahatnya Bang, terang-terangan. Jadi ditunjukkan, diproklamirkan, bahkan diiklankan. Maka, maaf, baik secara ucapan
atau perbuatan atau keyakinan. Ucapan, contoh ucapan apa? Sekarang yang podcast-podcast yang lagi tren itu coba, kalimat-kalimatnya baik atau buruk? Itu kadang-kadang untuk ibu-ibu yang angkatan 70-an, itu kadang-kadang sampai ngurungokno itu koyok keri gitu loh. Kok gini sih yo ngomongnya gitu loh, ya enggak? Kalau anak-anak sekarang mungkin dianggapnya apa? Biasa, seperti maaf ya, kata-kata anjay, kata-kata dir dulu, atau bahkan pisuan-pisuan Malang Surabayaan yang itu ketika mereka podcast itu menjadi kata-kata yang seru-seruan aja. Saya zaman dulu, Bu, waktu sama adik saya masih seneng nonton Arema ke Kanjuruhan, itu beli tiket di calo, di pinggir jalan dari Kota Batu sampai Malang itu kan banyak calo-calo tiket. Itu takonnya mbek pisuan, Bu. Piro? Loh, dan itu karena kita tidak biasa dengan kata-kata itu ya, itu kayak kasih dotuku, lusuh ngali. Saya kira di sana bakal sopan podo. Piro, Cuk? Astagfirullah, ini dia kita mau beli tiket, ternyata bahasa keseharian itu bahasa kotor. Nah ini tidak boleh. Itu namanya berterang-terangan dalam keburukan secara ucapan atau secara perbuatan. Apa secara perbuatan? Di podcast yang sama. Anda tahu iklannya apa sekarang? Iklan bir. Iklan minuman keras. Bahkan di podcast yang lain yang masih satu circle dengan mereka, satu jaringan dengan mereka, itu bahkan pun ketika podcast itu ada 2 botol bir yang kemudian ketika ngomong sambil nuang, anjir lu, waduh, cemen lu, sambil nuang. Sik banget nih, rasa apa sih ini yang ini? Oh ini rasa yang ini yang leci, oh ini yang, coba. Itu terang-terangan dalam perbuatan keburukan. Atau sebelum ini, ada di podcast juga, maka waduh, podcast lawan dengan podcast. Jadi kita harus senantiasa aktif mengikuti gaya mereka. Yang LGBT itu. Tidak usah au-au. The West itu. Biasa aja. Oh, koyo gak tahu. Oh. Itu refleks banget itu. Itu asli refleks banget itu. Dari tadi kan mikir, podcast opo sih? Mikir dia, opo sih? Ini Ustadz ngomong arahnya kemana? Ketika dia di podcast itu menceritakan tentang buanter. Sudah. Gitu Bu ya. Itu terang-terangan Bu, betul apa enggak? Sejak kapan sih muncul ketertarikan? Duh, tanya. Terus ada papi mamian enggak? Terus kamu bisa enggak bikin saya jadi seorang gay seperti kamu? Coba. Ini terang-terangan ini. Yang ketiga, secara keyakinan. Secara apa? Keyakinan. Dia memproklamirkan keyakinan yang salah. Tahu enggak orang yang percaya Tuhan tapi tidak beragama itu namanya apa? Lah, ateis itu tidak percaya Tuhan. Agnostik. Agnostik. Dan agno itu sekarang ngetren. Gue percaya Tuhan, percaya. Yang ciptain gue ini Tuhan, alam semesta, tapi gue gak percaya agama. Kenapa? Karena menurut mereka agama itu bualannya pemuka agama. Itu bualan mereka aja, mereka mau memperbudak kita, mereka mau ngatur-ngatur kita, mereka mau keruk uang kita, tapi percaya Tuhan, itu namanya agnostik. Dan itu diproklamirkan, dan di Indonesia tidak boleh seharusnya. Karena Indonesia ini negara berapa? Beragama. Bahkan pada undang-undang poin yang nomor 1 apa? Ketuhanan. Kado nanti Anda semakin saya ceritain semakin tidak ngerti nanti ya. Nah maka untuk yang semacam itu Bu, kalau ada orang terang-terangan berbuat apa? Dosa.
maka justru menjadi sunnah untuk dihajar. Dihajar. Untuk diapain? Itu dihajar. Dihajar itu boikot. Maka memboikotnya bukan dosa, tapi malah apa? Sunnah. Sunnah di sini bukan berarti kalau dilakukan berpahala, tidak diboikot pun tidak apa-apa, bukan. Tapi sunnah di sini artinya apa? Justru itulah ajarannya Nabi Muhammad. Anda tahu hukuman orang gay di zaman Rasulullah? Ada? Tunggu dulu. Pelan-pelan. Ada enggak gay di zaman Rasulullah? Ada enggak? Ada? Ada. Hukumannya apa? Jazakillah khair, barakallahu fiik. Dilemparkan dari bangunan yang tertinggi. Kalau zaman dulu kan mungkin terbatas ya, kalau sekarang enak. Kalau dukur-dukuran godang Malaysia. Apa? Duncal sampai muni. Tinggi kan? Iya, lemek 20 menit. Buk. Ini tinggi. Atau bawa ke Burj Khalifah. Iya kan? Itu lempar sana. Nanti kita ngeliatin di bawah ini. Setahun Kak Rutu, 2 tahun, 3 tahun. Sampai brewo jadi putih. Sampai yang nungguin jadi tulang. Itu yang dari atas dilempar gak jatuh-jatuh itu. Sudah? Tapi itu Bu. Itu hukuman ketika dia tidak tobat. Sebelumnya apa? Diasingkan. Diasingkan ke suatu tempat yang di tempat itu dia tidak ketemu orang. Tujuannya apa? Agar kemudian tabiat naluriah aslinya dia kembali muncul. Kan begitu kan? Normalnya semua manusia itu kan dilahirkan dalam keadaan baik. Cuma kan seiring berjalannya waktu ada tabiat-tabiat menyimpang yang mulai muncul, ya enggak? Karena dia mungkin sering ketemu kumpulnya sama laki-laki, akhirnya ketertarikannya segala macamnya, ya enggak? Perempuan-perempuan tomboy itu kan justru pasti ada latar belakangnya kan? Bisa jadi satu keluarga semuanya apa? Laki-laki, dia enggak seberapa dekat dengan ibunya, dia senang main sama kakak adiknya yang laki-laki, main bola kan gitu. Nah, maka diasingkan. Kalau tobat maka diterima, enggak tobat kumat maneh dilempar dari bangunan yang paling tinggi. Dan itu tidak boleh disembunyikan. Pas melemparkan itu harus dilihat siapa? Banyak orang. Tujuannya apa? Supaya jadi pelajaran. Yang lain supaya apa? Kapok. Kalau sekarang enggak, yang lain malah kepingin. Kenapa? Gara-gara jadi gay terkenal. Diundang kemana-mana untuk promosi wisata. Itu orang itu Bu. Itu sebelum dihujat rame-rame, walaupun maaf ya, menghujatnya ingat niatannya bukan menghujat orangnya Bu. Perbuatannya itu betul-betul nampak itu salah gitu loh. Itu diundang Bu ke luar Pulau Jawa untuk promosi wisata ini, promosi wisata itu, promosi wisata ramah gay. Ya apa wisata ramah gay ini? Dan kita perlu hati-hati Bu. Insya Allah kalau kita mudah-mudahan banget sama Allah wis aman lah insya Allah ya. Tapi kita khawatirnya siapa? Nah anak cucu kita ini loh. Saya punya kenalan akrab sama saya, dokter spesialis bedah. Sudah kira-kira 5 tahun terakhir, ini beliau ceritanya sama saya pas awal-awal corona. Karena kan banyak waktu longgar ya, sehingga banyak ketemu teman, ngopi segala macam. Itu beliau cerita 5 tahun terakhir Ustadz, 60% dari pasien bedah saya, maaf ya, itu bedah dubur. Karena duburnya rusak dan membusuk. Usia berapa? Kisaran SMA. Coba, ini kelas pare Kediri loh Bu. Bagaimana kalau kelasnya sudah kelas kota Malang? Nah, maka diawasi Bu ya. Itulah kenapa kalau memang anak kita sudah kelihatan ada gelagat pengen nikah, ya udah enggak apa-apa, bismillah, kita sebagai orang tua tanggung jawab daripada anak kita terjatuh pada dosa.
Maka yang kedelapan apa Bu? Memboikot orang-orang yang mengiklankan terang-terangan dalam perbuatan dosa, hukumnya justru apa? Sunnah. Wes itu. Qala al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad mengatakan, Ahmad siapa ini? Ahmad siapa? Ahmad bin Hanbal. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, idza alima atau ulima annahu muqimun ala ma'siyatin lam ya'tham in jafahu hatta yarji'a. Tidak apa-apa kok, Anda tidak dosa. Kalau Anda lihat dia terus-terusan berbuat dosa, itu Anda terus-terusan memboikot dia. Itu tidak dosa. Tapi ingat, memboikotnya bukan karena kebencian selain maksiat, tapi karena masalahnya apa? Kemaksiatan. Misalnya ada ibu-ibu senengani rasan-rasan terus gitu. Maka kalau dikancani Bu, dia merasa baik-baik saja kan? Coba ibu-ibu yang seneng rasan-rasan itu gak usah dijak dolin. Ketika rekreasi majelis taklim Al-Madani, tinggalan. Ketika ada makan bersama pengurus majelis taklim Al-Madani, tidak usah diajak, bahkan dia jadi menu makanan aja. Jadikan dia makanan dia. Tidak usah diajak. Atau ketika majelis taklim Al-Madani mengunjungi salah seorang jamaah yang sedang sakit, ada tidak itu di agendanya? Harus loh Bu, diagendakan. Ya dikunjungi, dibawain apa gitu kan. Tidak usah diajak. Ketika pengajian seperti ini, biarkan dia duduk di pojok sendirian. Juwarno kayak jilbab abang ini. Juwarno gak usah direken. Sudah biarin. Anda menjauh semua. Dia sebelah sana, Anda ke sebelah sana. Dia ke sebelah situ, Anda pindah situ. Dia ke atas, Anda ke bawah. Dia ke bawah, Anda ke atas. Terus. Lama-lama apa? Dia akan apa? Mikir. Nah, justru kalau kemudian yang suka melakukan kesalahan malah dianggap asik, ya apa enggak? Enak loh Mbak, kumpul Mbak jilbab abang itu. Ben peduk ijak ngerasani ustad, dijak ngerasani majelis taklim, dijak ngerasani bendahara, dijak ngerasani pengurus. Enak Mbak. Iku sampai di omah iku Mbak, iku tuku gorengan sak kresek iku bodoh. Gak keroso loh Mbak, sak kresek-kresek entek iku Mbak. Gitu kan? Nah, maka ini Bu bercanda loh Bu ya. Bercanda, astagfirullah, guyon. Anda kok merasa Ustadz kok tahu ya? Tidak loh, ini guyon loh ini, astagfirullahaladzim. Nanti dikira temenanan. Bercanda Bu ya, wis jangan jilbab merah, wis jilbab hitam aja. Kan wakil soalnya. Ya hitam ya. Kalau merah nampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahaya. Iya sudah kehitung. Merah ya makanya. Jangan hitam juga wis apa. Tidak ada apa. Ini loh ibu-ibu itu meriahnya di sini. Semua warna muncul di sini ada. Hijau enek, kuning enek, pink ada. Apa yang tidak ada ini? Warna apa? Putih. Tidak ada putih. Sip. Mana? Tidak ada jilbab putih. Kopiah. Saya bilang jilbab ya. Tolong bisa dibedain ya. Tolong jadikan saya tidak emosi di sini ya. Jilbab putih, itu loh sing jilbab putih itu loh, ngene. Nah maka sayangnya Bu, justru sekarang orang yang baik itu dianggap apa? Bosen nih, gak enak nang ngomong mbak iku kenapa? Waduh, dijak ngerungokno murotal, meneng-menengan, mbek mangan weci mbek ngerungokno murotal. Loh aku nang omah iku lah ya kepingin refreshing, dijak cerita. Iki kai, Mbak, dalam dulu ya, seperempat jam. Nyetel Musyari Rosid. Wis Mbak, weci ini panganan. Kayak wong di sidang di omah Mbak, ya Allah. Nah maka sayangnya begitu. Jadi orang yang baik itu kok nampaknya dianggap apa? Membosankan. Nah maka caranya bagaimana? Sunnah justru. Dan Anda tidak berdosa memboikot orang-orang yang senantiasa melakukan dosa. Sip, sekarang hadis yang baru. Hadis yang keberapa berarti? 25.
Yang kelima, iya ya, tahu saya. 25. Ini hadis singkat, padat tapi penting. Supaya apa? Tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kebaikan kecil itu contohnya, Bu. Ya sekedar Anda duduk sekarang ini, di depan Anda ada bekas potongan kertas atau plastik bekas tusuk aqua itu. Nah, itu kelihatan. Nah, atau bekas masker itu. Nah, itu diambil, dimasukin tas. Atau diambil, masukin kantong. Atau kalau ada bekas makanan, bekas mungkin ada orang pernah makan kacang atau apa terjatuh di karpet, ambil. Demut ya apa ya, astagfirullahaladzim, tidak tahu ini bekasnya siapa, sudah berapa hari. Diambil, taruh plastik. Taruh apa? Plastik. Maka Anda tahu enggak, salah seorang salaf itu di zaman tabi'in, itu kalau pergi kemana-mana, kalau bahasa kita bawa kresek merah itu loh. Kresek yang besar warna merah. Terus apa, Bu? Setiap dia jalan dari rumah sampai tempat kerja, begitu pula nanti sebaliknya tempat kerja sampai rumah, itu setiap dia jalan, tapi tidak merepotkan. Tidak merepotkan dalam artian apa? Ketok sampah di kono, melewayu rono. Gak teko-teko. Pokok apa yang dia lihat di tempat yang dia lewati. Ada sampah diambil, terus diangkat ke langit gini. Dibilang apa? Allahumma ja'al hadha fi mizani ummi. Ya Allah, yang ini pahalanya buat ibu saya. Jalan lagi, turun ketemu lagi satu. Allahumma ja'al hadha fi mizani ummi. Sampai ibunya 3 kali, dapat sampah yang keempat. Allahumma ja'al hadha fi mizani abi. Ya Allah, jadikan ini untuk pahalanya untuk siapa? Bapakku. Dan dia sebut banyak nama di situ. Ketika pulang, ya belum tentu kreseknya penuh, tapi kemudian itu sama dia dibuang di tempatnya. Ringan apa berat? Kalau untuk orang dulu ringan, kalau untuk orang kita sekarang, sini Mbak. Katinang majelis taklim engko kresek. Isine gelas aqua, plastik kerupuk, besek pindang. Macam ada besek pindang apa segala macam dimasukin. Melbu majelis taklim ambune. Sudah, ya kira-kira begitu. Pokok intinya ketika Anda lihat ada peluang kebaikan sekecil apapun, apa yang Anda lakukan? Ambil peluang itu. Karena apa? Boleh jadi itulah amal kecil yang Allah ridhoi, yang bikin menjadikan dosa kita diampuni dan kita oleh Allah dipantaskan masuk ke dalam surga. Tahu seorang laki-laki lewat suatu jalan, ada ranting pohon yang menutupi jalan, ternyata ranting itu banyak durinya. Dia pikir dalam hati, ini kalau tak biarin orang Islam lewat, kakinya nanti kena duri. Akhirnya diambil. Cuma dipindah ke sebelah dikit. Tik. Apa yang terjadi? Ghafarallahu lahu wa adkhalahu Allahu al-jannah. Hanya dengan miring no ranting yang sebelumnya begini, dijadikan begini saja. Tapi orang bisa lewat. Itu Allah matur suwun, dosanya orang tersebut oleh Allah diampuni, dan kemudian Allah kasih bonus dimasukkan dia ke dalam. Masya Allah. Begitu juga perempuan yang ngasih minum seekor anjing. Kita baca hadisnya. An Jabirin radhiyallahu taala anhu wa ardahu qala, dari sahabat yang bernama Jabir ibnu Abdillah. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, kullu ma'rufin sadaqah. Apa artinya? Setiap kebaikan berpahala sedekah. Senyum kebaikan bukan? Kebaikan, maka senyum berpahala sedekah.
mempersilahkan orang lain untuk menyeberang, mobil kita direm sebentar, kebaikan bukan? Maka berpahala apa? Sedekah. Ada ibu-ibu pengajian tadi berangkatnya naik Grab, kemudian Anda mau pulang ternyata mobil Anda kosong, Anda tawari, Mbak pulangnya ke arah mana? Oh kok searah? Yuk bareng saya. Kebaikan atau bukan? Berpahala sedekah. Ada mbak-mbak jilbabnya yang belakang, ketempelan. Kok angel contoh nih, liane wis. Ulap. Ketempelan, iya ulet bulu. Ulet bulu. Terus Anda bilang, Mbak hati-hati. Dibuang. Diambil, kemudian dibuang. Nah, itu semua kebaikan berpahala apa? Sedekah. Artinya apa ibu-ibu? Apa bedanya sedekah dan infak? Infak pakai, sedekah pakai kertas. Nah, barakallahu fiik, jazakillah khair. Kalau infak itu hampir dipastikan berupa benda, materi. Infak tanah berupa wakaf, ya. Infak uang sekian rupiah. Infak, nah itu infak. Mesti berupa apa? Materi. Jadi bentuk sing dikekno itu ada. Itu infak. Kalau sedekah itu maknanya lebih luas. Bisa jadi sedekah kebaikan, bisa jadi sedekah senyuman, bisa jadi sedekah nganter orang nyebrang jalan. Nah, nyebrang jalan saya ingat satu cerita ini. Panjenengan ingat zaman kira-kira berapa tahun yang lalu, 7 tahun apa 10 tahun yang lalu, ada yang namanya Wak Kajiso. Tahu? Di TV itu ya, Wak Kajiso. Itu beliaunya masih hidup, sehat walafiat, alhamdulillah. Cuma duduk di kursi roda tapi sehat, masya Allah. Namanya Abdullah Said Thalib. Jadi bin Thalib, satu marga sama saya. Saya mikir, ya Allah kok ngene bisa nih. Sudah, kemarin ketemu saya di Bangil, waktu saya ceramah ke Bangil ketemu. Kemudian banyak cerita-cerita, memang orangnya kocak banget. Konyol, orangnya itu humoris gitu loh. Salah satunya cerita begini. Ana longgo Ustaz. Kok jadi cerita ya pengajar. Lanjut. Cerita aja. Enggak apa-apa ya? Panitia? Boleh ya? Ana longgo di toko Ustaz. Jogo toko iki sore-sore. Enak ana longgo nyeruput kopi jahe. Tak nikmati mana. Ana iki gak ketok moro-moro ndek tengah embong ana wong wedok tuwek. Wong wedok tuwek iki mlakune serodok bungku. Gak obah ndek tengah embong tok iki. Ini tok. Tak delok kok saaken. Tapi golek tak ewangi salah. Karena perempuan. Wis tak terus naik ngombe kopi, saya enak. Sampai kopiku mentek, gak obah iki ibu, di tengah terus. Waduh, saya sebagai laki-laki harus bergerak katanya. Sudah diparani bu, disabrangno ke selatan jalan. Sudah, Anda tuh sampai selatan jalan, Wak Kajiso digepui. Ngawur sampai ini ngawur. Aku iki mang tekok kono rene iki wis kesuwen ngwangel. Wis oleh separuh kok balik norono maneh jare. Coba lihat. Maksudnya perempuan ini lek tengah ngewangi aja dibalik norono. Aku iki kate rono. Digepuk ya nah Ustaz. Ya iku lho wong wedok iki jare. Subhanallah. Sudah. Niatnya mau dapat pahala apa tadi? Sedekah berbuat baik. Nah, sama seperti saya pernah cerita beruang. Qissatul Dhab. Cerita beruang, bukan Marsha, bukan. Dalam pepatah Arab, ini disebutkan dalam kitab-kitab, Bu. Baik itu niat tok enggak cukup, tapi perlu ilmu. Jadi ceritanya Qissatul Dhabbin, cerita beruang. Ada beruang terperosok di suatu parit.
Kemudian beruang ini teriak-teriak dengan suaranya. Kuk, kuk. Petani kesian dicari. Ini mesti dia kesulitan. Akhirnya sama petani tadi dilihat ternyata seekor beruang. Apa yang terjadi? Diambilkan kayu, dibikin seperti pengungkit, kemudian diangkat dan beruangnya bisa keluar. Saya mau tanya, beruang binatang buas atau enggak? Buas. Itu beruang aja ngerti kok. Beruangnya bilang apa? Hadza sadiqun wafiyun qarib. Ini petani teman baik katanya beruangnya. Hadza sadiqun wafiyun qarib. Terus beruangnya bilang apa? La atrukanna ahadan yu'dzil qarib. Maka karena dia sudah tak angkat menjadi teman karibku, hutan ini tidak ada yang saya izinkan ganggu petani ini. Sudah kan? Suatu hari si petani ini habis bertani, dia capek, istirahat, duduk di bawah pohon, ketiduran sambil senden gini. Ketika dia ketiduran, beruangnya jagain. Ini teman qarib harus dijagain biar istirahatnya nyaman. Ternyata Pak Tani itu saya kok susah ngomong sekarang ya, astagfirullah. Pak Tani itu terusik, tangannya gak nyaman. Ternyata Pak, ada seekor lalat yang gangguin dia. Dan laler itu kan wong turun laler kan kok gemes, mencolok ke ini, pindar ini, nang kuping celikit. Aduh. Padahal sajane gak ganggu, cuma mencolok itu loh, keri di sikil ya, ker. Sudah. Akhirnya Pak Tani tidak bisa tidur. Apa kata beruang tadi? Dhubabatun la ta'riful adaba. Oh, laler gak ngerti adab katanya. Katanya beruang tadi, la dhubabata balil asadi aqtuluhu. Ojo nyamuk, jangan laler. Macan saja tak bunuh kalau ganggu teman saya ini. Sudah, maka sama beruang tahu diambilin batu besar. Niatnya baik apa enggak? Baik. Karena dia mau bantu siapa Pak Tani biar tidurnya mulai ancang-ancang dia. Pas itu lalat berhenti di atas pelipisnya petani, kata beruang apa? Adribahu, tak cepuk lagi. Boom! Dan subhanallah, petaninya langsung istirahat dengan tenang. Nah, langsung tidur tidak bangun-bangun selama. Nah, ini menunjukkan orang niat baik pun perlu ilmu. Sudah Bu ya, waktunya habis. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga lain kesempatan kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah. Dan saya mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya, mungkin ada candaan yang kurang berkenan, ada ucapan-ucapan yang kasar, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, dan pulangnya kita dari majelis ini oleh Allah diberikan keselamatan, kebaikan, keberkahan, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita oleh Allah telah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.